Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi anak-anak. Today we are going to discuss about cause and effective relationship. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan sebab akibat. Dalam percakapan sehari-hari kita sering menyatakan suatu kalimat yang disertai dengan alasannya. Nah, di situ berarti cause and effect relationship ini digunakan. Contoh kalimat misalnya, saya belajar keras karena saya ingin lulus ujian. I study hard because I want to pass the exam. Kalimat berikutnya contohnya misalnya, I meet him because I want to get his sign. Saya menemuinya karena saya ingin mendapatkan tanda tangannya. Dua kalimat ini adalah terdiri dari dua klausa, yaitu klausa pertama I study hard. Di kalimat kedua I meet him. Berarti di depannya tidak disertai dengan conjunction. Di kalimat kedua adalah klausa yang di depannya disertai dengan conjunction. Misal di kalimat pertama, I study hard because I want to pass the exam. Berarti di klausa kedua ini adalah klausa sebab atau cause klausa dengan menambahkan atau disertai conjunction di depan klausa I want to pass the exam, yaitu ada because-nya. Di kalimat kedua juga adalah klausa keduanya, yaitu klausa sebab atau cause clause. Contoh kalimat kedua yaitu I meet him because I want to get his sign. Jadi klausa kedua adalah disertai dengan conjunction di depannya, yaitu because. Nah, kedua kalimat ini bermakna sebab akibat. Seperti diketahui bahwa klausa effect adalah tidak disertai conjunction di depan klausanya, yaitu di kalimat tadi, yaitu I study hard dan I meet him, berarti tanpa conjunction di depannya. Klausa kedua itu adalah klausa cause atau cause clause, yaitu disertai conjunction di depan klausanya. Di kalimat tadi contohnya misalnya yang pertama because I want to pass the exam. Yang kedua adalah I want to get his sign. Karena saya ingin lulus ujian dan karena saya ingin, di kalimat kedua saya ingin mendapatkan tanda tangannya. Nah, dua kalimat ini klausa sebabnya mengandung pengertian alasan, yaitu alasan dari suatu kejadian. Dua kalimat hubungan sebab akibat ini boleh klausa sebabnya disimpan di depan. Tetapi ada penambahan sedikit, yaitu setelah klausa sebab di kalimat selesai, kalimatnya selesai digunakan tanda koma. Misal, because I want to pass the exam, I study hard. Jadi yang kedua, because I want to get his sign, I meet him. Jadi karena saya ingin lulus ujian, saya belajar keras. Jadi alasannya di depan, kemudian akibatnya
klausa akibat disimpan di kedua. Nah, ya. Berarti klausa sebab itu di kalimat kedua tadi mengandung pengertian alasan. Di kalimat berikutnya contohnya adalah Jakarta is flooded because a heavy rainfall didn't stop yesterday. Kalimat kedua, acid rain is rain that highly acidic because of oxidized nitrogen dissolved in it. Jadi kalimat efeknya adalah Jakarta banjir. Klausa sebabnya, klausa efeknya adalah Jakarta banjir. Klausa sebabnya yaitu karena hujan lebat tidak berhentinya kemarin. Nah, di sini klausa efeknya yang tidak mendapatkan conjunction itu disimpan di dua klausa ini, yaitu klausa efeknya adalah Jakarta is flood. Yang kedua, klausa sebabnya adalah disertai conjunction di depan klausanya, yaitu dengan contohnya menempatkan because di depan klausanya, because heavy rainfall didn't stop yesterday. Ya, di sini berarti klausa sebabnya, clause-nya mengandung pengertian penyebab sesuatu terjadi. Jadi klausa sebab itu ada yang pengertiannya mengapa sesuatu terjadi, seperti di contoh kalimat ini. Terus kalimat berikutnya adalah I get wet because it's rain. Klausa efeknya saya berbasah-basahan atau saya kebasahan karena hari ini karena hujan. Jadi di sini klausa sebabnya yaitu pada klausa because it's rain, yaitu because dilanjutkan dengan klausa itu subject verb. Nah, di sini mengandung pengertian klausa sebabnya atau clause-nya yaitu yang mengandung pengertian terjadi lebih dulu. Jadi klausa sebab itu bisa pengertiannya ketika sesuatu terjadi lebih dulu. Contoh di sini misalnya saya basah itu karena ada hujan yang terjadi lebih dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 pengertian klausa sebab, yaitu yang pertama karena alasan suatu kejadian, terus karena sebab suatu kejadian, dan karena terjadi lebih dahulu. Terus di dalam klausa sebab itu ada penggunaan conjunction, yaitu misalnya because di contoh-contoh tadi. Tapi sebetulnya ada beberapa conjunction yang mengandung yang mempunyai fungsi sama, yaitu misalnya selain because yaitu since as, for itu juga conjunction yang bermakna karena sama dengan because. Terus juga ada conjunction because of, thanks to, owing to, due to. Tapi dalam penggunaannya conjunction itu memiliki pola kalimat yang berbeda setelah conjunction tersebut. Klausa yang mengikutinya ada beberapa perbedaan. Misalnya dalam conjunction because, since, as, for itu diikuti dengan pola kalimat klausa SP atau subject verb, atau boleh juga ditambahkan objek. Terusnya contohnya misalnya ini ya, conjunction yang diikuti dengan subject verb, yaitu because, since, for, as. Terus berikutnya ada juga conjunction yang lain yang punya fungsi sama juga, yaitu
because of, due to, owing to, thanks to. Itu conjunction ini diikuti dengan noun phrase atau noun. Ya, because of, owing to, due to, thanks to itu diikuti dengan pola kalimatnya noun atau noun phrase. Semua conjunction ini ya itu mengandung pengertian karena. Nah, contoh-contoh yang bisa dilihat di sini conjunction yang diikuti pola kalimatnya dengan noun atau noun phrase yaitu because of, owing to, due to, dan thanks to. Contoh-contoh kalimatnya misalnya dengan conjunction because di klausa sebabnya. Nah, kita lihat contoh kalimat ini. I have stomachache because I eat so much foods. Berarti di sini pola kalimatnya apa? Conjunctionnya di klausa sebabnya menggunakan conjunction apa? Ya, because, karena diikuti dengan pola kalimat klausa yaitu subject verb, yaitu misalnya tadi because I eat so much foods. Terus berikutnya untuk conjunction yang diikuti dengan noun phrase atau noun. Contoh kalimatnya adalah owing to her hard work, we won the trophy. Karena kerja kerasnya kita mendapatkan piala. Jadi di sini penggunaan conjunctionnya adalah owing to. Diikuti dengan noun phrase bukan? Ya, karena coba dilihat owing to her hard work. Nah, her hard work itu adalah noun phrase. Jadi kerja kerasnya, kerja di sini noun, ya. Berarti di sini noun phrase. Terus yang kalimat kedua adalah contohnya thanks to Siti and Ahmad's effective planning, the event went well. Ya. Jadi klausa sebabnya di sini menggunakan conjunction apa? Ya, conjunction thanks to. Thanks to seperti tadi di atas dijelaskan bahwa diikuti dengan noun phrase. Nah, noun phrase-nya yaitu Siti and Ahmad's effective planning. Karena berkat rencana efektifnya Siti dan Ahmad, acara itu berjalan dengan baik. Nah, di sini terus yang berikutnya adalah contoh kalimatnya yaitu because of his hard work, he managed to get the biggest students award. Ya, jadi klausa sebabnya menggunakan conjunction because of diikuti dengan noun phrase atau noun. Coba dilihat noun phrase-nya, kata-katanya apa? Yaitu because of his hard work. Nah, his hard work itu adalah noun phrase, kerja kerasnya. Karena kerja kerasnya dia memimpin atau dia mengatur, dia merencanakan, dia memimpin ya, dia memimpin mendapatkan penghargaan pelajar terbaik. Dia mendapatkan penghargaan pelajar terbaik. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat cause and effect relationship, hubungan sebab
akibat. Kalau diperhatikan ketiga kalimat tadi, yaitu ke contoh-contoh kalimat tadi yang menggunakan owing to, thanks to, dan because of, itu diletakkan kausal sebabnya di depan. Nah, tentunya tadi bahwa kalau klausal sebabnya ditempatkan di dua klausal tersebut di depan, maka setelah klausal sebab harus ada koma, ya. Nah, dari contoh-contoh tadi, mungkin kalian sudah bisa mendapatkan kesimpulan bagaimanakah kalimat sebab dan akibat ini harus digunakan. Nah, silakan berlatih kalimat-kalimatnya, tentunya dengan melihat contoh-contoh yang sudah dijelaskan tadi. Kalimat itu sebaiknya muncul dari ide sendiri, karena itu bisa digunakan nanti pada saat kalian dalam pergaulan sehari-hari atau percakapan sehari-hari, sehingga itu tidak akan mengalami kesulitan kalau harus digunakan kalimat ini dalam percakapan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja pelajaran yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Perhaps this is it, the lesson to be learned today. So until meeting in the next occasion with the new discussion. So Bu akhiri sampai di sini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.